Halo, sekarang kita akan ngomongin tentang buku anak. Buku anak ini menarik ya, karena jumlahnya sangat banyak, pilihannya beragam, penulisnya juga terus bermunculan, dan kita itu harus memilih mana yang paling pas untuk kita gunakan, atau mana yang paling pas untuk anak kita gunakan. Ketika bicara tentang sesuatu yang pas, itu sekedar bagus itu belum cukup gitu. Karena tentu banyak buku yang bagus tapi belum tentu pas dengan kebutuhan kita atau kebutuhan anak kita. Jadi ketika kita berbicara tentang sesuatu yang pas, itu artinya yang pertama kita udah tahu atau sudah mempelajari mana kebutuhan kita atau kebutuhan anak kita. Yang kedua, kita sudah melihat di antara buku-buku yang banyak itu, mana yang paling bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, perpaduan dua hal itu baru bisa kita sebut sebagai sesuatu yang pas. Oke, saya cerita aja. Jadi waktu itu kebutuhan saya terhadap buku anak itu karena anak saya yang bernama Sofia gitu itu mau masuk TK, dan saya pikir dia harus punya media untuk latihan membaca. Sebetulnya nggak ada yang mewajibkan bahwa anak umur sekian atau sekian itu harus sudah bisa membaca, nggak ada yang seperti itu. Tapi ya mungkin ada semacam tradisi, aturan tidak tertulis di keluarga kami, bahwa biasanya anak-anak itu sudah bisa mulai membaca ketika di umur TK atau katakanlah sebelum SD ya, seperti itu. Jadi karena kebutuhan ini, saya merasa, kayaknya dia harus punya buku latihan untuk membaca. Buku apa yang paling cocok untuk anak latihan membaca? Ya pasti jawabannya banyak banget gitu kan. Dari penulisnya juga banyak banget pilihannya gitu. Tapi pada saat itu, sebutlah kebetulan saya berjodoh dengan buku karya Watik Ideo. Nah, ini dari seri Ayo Berkata Baik, judulnya Elpa Bilang Maaf. Sebetulnya dari seri ini ada beberapa judul ya. Misalnya kalau di sini ada, selain yang tadi, ada Sisi Bilang Terima Kasih, ada Tiko Bilang Tolong, lalu kemudian ada Mimi Bilang Permisi. Menurut saya, buku-buku ini cocok untuk digunakan oleh anak saya yang sedang belajar membaca. Kenapa cocok? Yang pertama, karena setelah saya lihat gambarnya menarik ya. Gambar-gambarnya menarik. Dari buku-buku yang tadi saya sebutkan itu judulnya gambarnya menarik, atau setidaknya sudah cukup untuk menjawab kebutuhan anak saya terhadap ilustrasi. Yang kedua, saya butuh yang tulisannya atau kalimat-kalimat yang digunakan di buku itu tidak terlalu panjang, yang pendek lah ya, seperti itu. Kalau misalnya di buku Elpa Bilang Maaf ini, kalimat pembukanya adalah, hari ini Elpa senang sekali. Nah, itu kan mudah dimengerti oleh anak kecil. Atau misalnya di buku Tiko Bilang Tolong, itu Tiko sedang bosan.
Jadi cukup pendek dan mudah dimengerti. Sebetulnya di buku Mimi Bilang Permisi itu kalimat pembukanya cukup panjang ya. Hari pertama sekolah sungguh mendebarkan. Menurut saya ini pada saat itu anak saya yang baru belajar membaca agak sulit untuk membaca kalimat yang agak panjang ini gitu kan, atau ada kata yang agak panjang ya, misalnya mendebarkan gitu kan. Tapi ya udah, karena saya mengikuti seri ini gitu kan, akhirnya saya ambil juga gitu, saya berikan kepada anak saya juga untuk latihan membaca. Dan kebetulan di kalimat-kalimat selanjutnya, di halaman-halaman selanjutnya memang kalimatnya pendek-pendek. Misalnya, permisi, boleh aku duduk di sini? Ada juga yang satu halaman cuman bilang tentu gitu. Jadi menurut saya ini udah cukup untuk latihan anak saya membaca. Apakah buku ini sudah betul-betul menjawab kebutuhan saya? Rasanya belum ya. Karena pada saat itu saya berpikir seharusnya halaman yang digunakan di buku, halaman yang ada di dalam buku ini itu jumlahnya harusnya lebih sedikit. Ini buku ini kalau saya nggak salah hitung mungkin sekitar 24 atau 25 halaman gitu kan. Dan menurut saya itu jumlah yang cukup banyak untuk anak yang baru belajar membaca gitu kan. Tapi ya oke lah gitu kan. 25 halaman juga dengan kata-kata atau dengan kalimat yang pendek-pendek seperti buku ini, saya pikir masih bisa digunakan untuk anak saya belajar membaca atau latihan membaca. Seperti itu. Tadi itu ketika saya berpikir bahwa buku ini akan saya gunakan sebagai bahan latihan untuk anak saya membaca, seperti itu. Ya mungkin ada beberapa kata atau kalimat yang membuat anak saya itu kesulitan membacanya gitu kan. Karena misalnya tadi saya bilang agak panjang untuk anak yang baru belajar membaca. Tapi sebetulnya buku ini asik kalau dibacakan, mungkin ya, dibacakan oleh orang tuanya gitu kan. Saya juga jadi penasaran gitu kan. Sebetulnya buku ini kalau misalnya dibacakan oleh orang tuanya jadi berapa lama sih gitu kan. Kita cobain aja ya. Elpa bilang maaf. Hari ini Elpa senang sekali. Aku akan bermain bersama teman-temanku. Elpa berlari penuh semangat. Bum, bum, bum. Oh lala, wortel Sisi jadi berceceran. Pelan-pelan Elpa. Oh, maaf. Elpa membantu Sisi memungut wortelnya. Jangan lari ya. Elpa kembali berjalan. Tapi awas Elpa. Oh, maaf. Aku tidak melihatmu. Elpa menunggu Sipu pergi. Rasanya lama sekali. Elpa kembali berjalan. Hore, akhirnya sampai. Sudah ada Momo dan Jepa yang menunggu. Tapi sepertinya mereka terlihat kesal. Maaf, aku terlambat. Momo dan Jepa mengangguk dan tersenyum. Ayo kita main bola. Tuk. Elpa menendang terlalu kencang. Waduh. Ternyata kena kepala si Jepa, jerapah. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Elpa
amat menyesal. Tidak apa-apa. Elva dan teman-temannya pun bergembira bersama. Yaitu sesingkat itu, buku itu mudah untuk dibacakan dan gambarnya menarik ya. Gambarnya menarik atau setidaknya cukup untuk menjawab kebutuhan anak-anak kecil tentang ilustrasi. Jadi ya ini salah satu buku yang saya gunakan sebagai media latihan untuk anak saya yang pada saat itu baru masuk TK, itu untuk latihan membaca. Nah, kalau kawan-kawan gimana nih? Untuk melatih anak-anak atau ponakan, atau anak tetangga, atau anak temennya, latihan membaca biasanya ngasih buku yang seperti apa? Ayo dong, bagi-bagi saran. Terima kasih.